Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang retribusi perizinan tertentu, yaitu mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Nufuli Putri, NIM 19233030, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Bapak Al-Kadri Fitra, SE, MM, AKCA. Baiklah, sebelum kita langsung masuk ke materi, saya akan mengulang kembali, yaitu apa itu retribusi daerah. Definisi retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya, retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 3. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini ada 14 jenis. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Ketiga, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Keempat, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Kelima, retribusi pelayanan parkir. 6, retribusi pelayanan pasar. 7, retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9, retribusi penggantian biaya cetak peta. 10, retribusi pengolah limbah cair. 11, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 12, retribusi pelayanan pendidikan. 13, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 14, retribusi pengendalian lalu lintas. Baiklah, selanjutnya itu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha ini terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah, dan selanjutnya yang terakhir yaitu retribusi pasar grosir atau pertokoan. Nah, yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Sebelum saya menjelaskan apa-apa aja termasuk dalam retribusi perizinan tertentu, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pengertian dari retribusi perizinan tertentu. Karena pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang retribusi perizinan tertentu. Sedangkan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan. Setelah kita membahas tentang pengertian retribusi perizinan tertentu, objek retribusi perizinan tertentu, dan subjek retribusi perizinan tertentu, kita langsung saja masuk ke jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Ada 5 jenis. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB.
Kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Ketiga, retribusi izin gangguan. Keempat, retribusi izin trayek. Kelima, retribusi izin usaha perikanan. Baiklah, saya akan membahas satu demi satu dari 5 jenis retribusi perizinan tertentu tadi. Baiklah, saya akan membahas yang pertama yaitu retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan, desain, dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. Dengan tetap memperhatikan koefisiensi dasar bangunan atau KDB, koefisiensi luas bangunan atau KLB, koefisiensi ketinggian bangunan atau KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu subjek retribusi dan wajib retribusi IMB. Setelah kita mengetahui definisi dari IMB tadi, saya akan menjelaskan subjek retribusi IMB, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah daerah. Wajib retribusinya adalah subjek retribusi yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi atas penerimaan pelayanan izin yang diberikan. Tidak termasuk objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua yaitu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Sedangkan untuk subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah. Yang ketiga yaitu retribusi izin gangguan. Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan bahkan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tidak termasuk objek retribusinya adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu subjek izin gangguan. Subjek izin gangguan adalah setiap orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah, dan atau memperoleh tempat atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat atau lingkungan. Sedangkan wajib retribusi izin gangguan adalah subjek retribusi yang menurut peraturan daerah diwajibkan membayar atas penerimaan izin usaha yang diberikan. Dan yang keempat yaitu retribusi izin trayek. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Dan wajib retribusi izin trayek adalah subjek retribusi yang menurut peraturan daerah diwajibkan membayar atas penerimaan izin trayek yang diberikan. Yang kelima itu yang terakhir retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha, penangkapan, dan pembudidayaan ikan. Sedangkan untuk subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
dan wajib retribusi izin usaha perikanan adalah subjek retribusi yang menurut peraturan daerah diwajibkan membayar atas penerimaan izin usaha perikanan yang diberikan. Baiklah, saya sudah membahas kelima jenis dari retribusi perizinan tertentu tadi. Selanjutnya yaitu prinsip dan sasaran penetapan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, pengetahuan perusahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Baiklah, saya sudah menjelaskan tentang retribusi perizinan tertentu. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah video saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.